Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Hukum Acara Pidana yang beranggotakan Siti Herdianti Oktaviani, Rifki Romadoni, Anugrah Adi Chandra, Romzatus Saadah, dan Ahlun Muhammad. Kami akan membahas tentang sistem pembuktian, alat-alat bukti, dan kekuatan bukti. Pembahasan kami ialah sistem atau teori pembuktian, alat bukti yang sah, alat bukti dan barang bukti, kekuatan pembuktian, alat bukti keterangan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian. Jadi di dalam materi ini ada 4 sistem teori pembuktian. Yang pertama, pembuktian menurut undang-undang secara positif atau positive pathologic Bewich story. Dalam teori ini menyatakan pembuktian yang benar hanya berdasarkan undang-undang. Jadi artinya hakim hanya diberikan kewenangan dalam menilai satu pembuktian hanya berdasarkan pertimbangan undang-undang. Jadi dalam teori ini hakim harus menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dalam menilai suatu pembuktian yang di luar undang-undang. Yang kedua, pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja atau conviction in time. Menurut teori ini, suatu pembuktian untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa semata-mata hanya dinilai berdasarkan keyakinan hakim. Jadi, seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang diatur di dalam undang-undang. Tetapi, hakim tetap boleh memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh atau mendapatkan keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya. Alat bukti yang digunakan hakim hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa. Yang ketiga, pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis atau conviction reasoning. Di teori ini menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jadi artinya, suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim harus berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menjelaskan dan menguraikan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan tersebut atas kesalahan seorang terdakwa. Yang keempat, pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau negative pathologic Bewich theory. Jadi, di dalam teori ini merupakan percampuran antara pembuktian conviction reasoning dengan sistem positive pathologic Bewich story. Di teori ini mengajarkan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan dengan keyakinan hakim yang berdasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Apabila melihat 4 teori di atas, maka hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau Negative Pathologic Bewich Theory dengan didasarkan pada pasal 183 KUHAP yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Bahwa dari uraian pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan hakim memutus perkara pidana atau menyatakan salah terhadap terdakwa apabila didukung 2 alat bukti atau teori positive pathologic Bewich theory dan memperoleh keyakinan bahwa keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya atau teori conviction reasoning. Jadi terdapat penggabungan teori positive pathologic Bewich theory dan teori conviction reasoning sehingga dapat dikatakan KUHAP menganut ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau negative pathologic Bewich theory. Alat bukti dalam hukum acara pidana itu di dalam pasal 184 KUHP ada 5 jenis. Yang pertama keterangan saksi, kedua keterangan ahli, 3 surat, 4 petunjuk, dan kelima yang terakhir keterangan terdakwa.
Alat bukti yang pertama yaitu keterangan saksi. Keterangan saksi diberikan oleh seseorang dalam persidangan merupakan suatu keterangan dari peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, atau ia mengalami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya. Bagaimana kalau ada seseorang yang memberikan pendapat hasil asumsinya sendiri atau rekaan sendiri tanpa atau tidak mendengar, tanpa mendengar, melihat, maupun mengalami sendiri terkait peristiwa pidana tersebut. Maka seseorang tersebut bisa dinyatakan bukan merupakan keterangan saksi. Jadi, kalau keterangan saksi harus memiliki kriteria. Ia harus mendengar sendiri, melihat, maupun mengalami peristiwa pidana tersebut. Baru bisa dikatakan keterangan saksi. Alat bukti kedua yaitu keterangan ahli. Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian-keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan sebagaimana pasal 1 angka 28 KUHP seperti visum et repertum yang dibuat oleh dokter atau dokter spesialis forensik. Nah, menurut Wiryono Porjidikoro, keterangan seorang ahli lebih mengenai kepada suatu penilaian hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu. Jadi, apa sih itu visum et repertum? Visum et repertum adalah salah satu alat bukti yang sah di pengadilan yang merupakan surat keterangan yang berisikan fakta dan pendapat dari dokter forensik atau dokter lainnya. Contohnya seperti ada penganiayaan, ada seseorang yang dianiaya, maka akan divisum sama dokter bagian tubuh manusia tersebut yang terdapat penganiayaan. Jadi dokter akan memvisum bagian tubuh manusia tersebut. Jika ada bagian tubuh manusia yang terkena penganiayaan, maka akan dibuatkan keterangan tertulis oleh dokter secara resmi untuk menjadi salah satu alat bukti bahwa korban secara resmi terjadi tindak pidana penganiayaan. Alat bukti yang ketiga yaitu surat. Dasar hukum mengenai alat bukti surat tertuang di dalam pasal 187 KUHP, yang dimana pada dasarnya surat yang disebut dalam pasal tersebut ialah surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya. Jadi, untuk mendapatkan atau membuat surat resmi dari pejabat harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh pejabat, serta menjelaskan dengan tegas alasan keterangan itu dibuatnya. Bahkan, KTP, SIM, paspor, akte kelahiran, dan lain-lain dapat bernilai sebagai alat bukti surat. Alat bukti yang keempat yaitu petunjuk. Petunjuk yang dimaksud dalam poin keempat hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa sesuai pasal 188 KUHP. Artinya, baik mengenai perbuatan, kejadian, atau keadaan ada keterkaitan atau penyesuaian dengan tindak pidana yang sedang disidangkan tersebut untuk menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Lanjut di alat bukti kelima yaitu keterangan terdakwa. Terdakwa dalam memberikan keterangannya sebagai alat bukti dalam persidangan di pengadilan hanya mencakup dua hal yaitu satu, pengakuan dan pengingkaran mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Di dalam pasal 189 KUHP, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan ia bersalah, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan juga petunjuk. Dalam kelima alat bukti di atas harus saling bersesuaian agar dalam penjatuhan pidana kepada seseorang atau terdakwa tersebut
tetap berada pada koridor hukum acara pidana. Bagaimana kalau tidak ada dari kelima alat bukti tersebut? Maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Dan bagaimana kalau 2 alat bukti doang? Itu boleh karena sekurang-kurangnya alat bukti yaitu 2 sesuai pasal 183 KUHP. Karena kelima alat bukti di atas ialah dimaksudkan untuk melindungi hak-hak asasi manusia yaitu HAM untuk mendapatkan sebuah keadilan. Alat bukti dan barang bukti dalam mata kuliah hukum acara pidana. Pertama adalah alat bukti. Alat bukti dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa terdapat alat bukti yang sah. Yang dimaksud alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut State-Cell negatif Wittig, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184 ayat 1 yang dimaksudkan adalah segala bentuk keterangan yang dikemukakan di dalam persidangan oleh ahli ataupun saksi yang menjadi bahan pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan suatu perkara pidana. Kemudian yang kedua, ada barang bukti. Berbeda dengan alat bukti, barang bukti merupakan objek bukti tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pertama, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Benda yang kedua, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Yang ketiga, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Yang keempat, benda yang khusus dibuat untuk atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Dan yang terakhir, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita. Nah, jadi dapat dipahami dari kelima barang bukti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kelima-limanya adalah objek dari barang bukti tersebut, yaitu benda. Kemudian sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 HIR atau Hegremen yang disebut bahwa para pegawai, pejabat ataupun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan atau pelanggaran. Kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan, serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Dari pasal di atas, yaitu pasal 42 HIR, dapat disimpulkan bahwa barang-barang tersebut diantaranya, pertama, barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana atau corpora delicti. Yang kedua, barang-barang yang terjadi sebagai hasil tindak pidana atau juga disebut sama dengan di atas, yaitu corpora delicti. Yang ketiga, barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau instrumenta delicti. Berbeda ya dengan kedua barang tadi. Dan yang terakhir yaitu barang-barang yang pada umumnya dapat digunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa atau corpora delicti. Kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa. Berdasarkan pada alat bukti yang sah,
telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim maupun penuntut umum tidak boleh bertindak semaunya dalam menilai sebuah alat pembuktian. Begitupun juga dengan terdakwa yang ingin mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar, juga tidak boleh menggunakan pembuktian di luar ketentuan dari undang-undang. Ketentuan pembuktian mengambil peranan yang penting dalam sebuah persidangan yang nantinya dapat menemukan sebuah fakta yang bisa digunakan hakim untuk mengambil keputusan. Sifatnya yang mengikat dan harus digunakan dalam persidangan, karena telah diatur oleh undang-undang, memaksa mereka semua aparat hukum, baik itu hakim maupun penuntut umum, diharuskan taat dan tunduk pada aturan tersebut. Berdasarkan pada alat bukti yang sah, telah ditentukan oleh undang-undang tersebut. Hakim maupun penuntut umum tidak boleh bertindak semaunya dalam menilai sebuah alat pembuktian. Begitupun juga dengan terdakwa yang ingin mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar, juga tidak boleh menggunakan pembuktian di luar ketentuan dari undang-undang. Pengaturan dalam KUHP mengenai keterangan terdakwa dimuat dalam ketentuan pasal 189 yang berbunyi. 1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Yang kedua, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Yang ketiga, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Yang keempat, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Baik, cukup sekian pembahasan hukum acara pidana dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.